Dirut Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia Glenny Kairupan membuat gebrakan etis di tengah lilitan utang yang tidak kunjung usai. Ia tegas menolak bonus kinerja atau tantiem bagi direksi, diikuti pemotongan gaji sebesar 10% sebagai komitmen bersih-bersih perusahaan. Keputusan ini diambil karena Garuda masih mencatat kerugian triliunan rupiah dan di tengah restrukturisasi perusahaan. Menurut Glenny, sulit diterima jika BUMN yang tengah berdarah-darah secara finansial justru membagi-bagikan insentif di tengah pengetatan anggaran. Selain anggaran, Garuda juga menerapkan efisiensi perwakilan di Jepang dengan hanya mempertahankan satu staf lokal. Kini fokus utama manajemen dan pemegang saham adalah menyusun rencana jangka panjang untuk memastikan Garuda dapat mandiri secara finansial tanpa bantuan dana publik. Sekretaris, komisaris menghadap saya dan minta tanda tangan saya untuk pembagian tantium, di mana para direksi dan komisaris semua sudah menandatangani. Kemudian saya tanya, ini apa ini tantium? Ini bonus Pak, siapa saja yang dapat ini? Hanya direksi dan komisaris. Karyawan dapat ya? Oh karyawan tidak. Saya minta besok rapat dulu deh. Keesokan harinya rapat, kemudian terjadi tanya jawab, dan saya sampaikan di forum itu bahwa kemarin saya dimintai tanda tangan untuk tantium, dan saya melihat pemerintah sedang mengadakan pengetatan APBN, Garuda sedang rugi. Apa kata masyarakat kalau besok keluar di medsos, perusahaan sedang rugi kok bagi-bagi tantium? Mohon maaf, saya menolak. Nah, kemarin kami sepakat Pak, di rapat terakhir, dengan kondisi seperti sekarang ini, saya tawarkan pada direksi. Bagaimana kalau direksi Garuda secara sukarela? Karena pemimpin itu, saudara-saudara yang ada pemimpin, harus ada pribadi yang berani berkorban. Kalau kita tidak terima gaji, kita potong 10%. Apakah saudara setuju? Ternyata semuanya setuju, Pak. Dirut Garuda melangkah tegas di tengah utang yang terus menyiksa. Tantiem ditolak, gaji direksi pun dipotong 10% tanpa banyak bicara. Langkah bersih-bersih ini seakan menjadi signal awal memutus rantai praktik yang lama merugikan perusahaan dan negara. Upaya menyelamatkan Garuda agar tak terus terperosok lebih dalam ke lubang yang sengsara. Lantas pertanyaannya pemirsa, cukupkah gebrakan ini membangkitkan Garuda kembali perkasa? Kita bahas lebih dalam malam ini. Pemirsa sudah bergabung bersama kami, ekonom dan pengamat kebijakan publik UPN Veteran, Ahmad Nur Hidayat. Selamat malam, Mas Ahmad. Selamat malam, Mas David. Ya, terima kasih untuk waktunya, Mas. Apakah langkah Dirut menolak bonus tantiem dan memotong gaji direksi 10% kalau tidak salah ini cukup kuat untuk mengubah budaya privilege dan boros yang telah mengakar di seluruh unit kerja Garuda? Saya kira ini adalah sinyal yang kuat ya, yang moral signal yang bagus ya buat internal Garuda sendiri ataupun buat para BUMN lainnya ya. Karena kita tahu bahwa Pak Prabowo kan mengatakan tidak ada yang namanya tantiem ya, tidak ada yang namanya pemewah-mewah para direktur ataupun komisaris dari BUMN, semuanya harus kerja keras. Dan saya kira ini bersambut dari pendapatnya Pak Prabowo, instruksinya Pak Prabowo ini diikuti dan langsung saya kira secara terbuka seorang Dirut Garuda ya mengumumkan bahwa dia menolak tantiem dan semua direksinya menolak. Saya kira ini adalah satu hal yang bagus. Tetapi ya David, ini belum cukup sendirian ya untuk merubah budaya BUMN yang saat ini terkesan kan banyak di top up oleh negara begitu ya. Dan saya kira ini perlu diikuti dengan beberapa aksi lainnya ya, tidak sekedar menolak tantiem, kemudian ini juga 10% dipotong gaji ya, satu hal yang luar biasa ya, secara moral ini memberikan satu semangat buat teman-teman untuk hidup lebih hemat ya, melihat bagaimana kondisi masyarakat. Tetapi tadi saya katakan ini tidak cukup sendirian, tidak cukup hanya dua itu saja. Perlu ada yang namanya budaya moralitas yang tinggi ya di kalangan tidak hanya direksi, tapi di level menengah dan di level bawah begitu. Baik, nah apakah selain moral tadi ada apa ya langkah-langkah lain yang wajib untuk segera dilakukan, misalnya audit investigatif internal menyeluruh gitu ya, kayak GCG audit gitu untuk membersihkan dan mengidentifikasi seluruh pos yang inefficient, mungkin non-flight
ya pos-pos yang non-flight gitu yang tidak perlu gitu. Iya, saya kira itu yang lebih penting ya, bagaimana melakukan yang namanya kinerja investigatif ya, kinerja audit investigatif, termasuk yang sifatnya adalah mereduksi cost yang non-flight ya, non-flight matter gitu ya. Karena banyak juga ya, misalkan kita dengar beberapa fasilitas diberikan ya, terutama petinggi Garuda ataupun petinggi-petinggi yang lain, itu mereka punya kesempatan misalkan ada yang namanya launch eksekutif ya buat mereka, kemudian ada yang namanya fasilitas-fasilitas yang sebetulnya itu kalau kita hitung cukup besar, dan ini harusnya juga segera diaudit ya, dilakukan evaluasi. Kalau perlu ya kemudian kita harus senafas juga, jangan sampai mungkin tantiem atau gaji yang sifatnya cash ya bisa dipotong begitu, tapi fasilitas-fasilitas yang tentunya juga membebankan anggaran Garuda ini bisa dilakukan evaluasi. Jadi saya kira evaluasi ini tidak hanya sekedar memetakan mana biaya yang tanda kutip ya sifatnya non esensial dan itu diberikan untuk fasilitas para petinggi dari Garuda, tapi juga yang sifatnya adalah kinerja. Misalkan ya, sejauh mana misalkan Garuda mempunyai satu profit di dalam satu maskapainya ya. Saya kira ini juga perlu dilakukan investigasi. Biaya apa yang terbesar? Dan saya kira yang paling penting adalah dari pembenahan yang dilakukan di Garuda ataupun di BUMN, public service obligation-nya itu semakin handal. Contoh adalah Garuda, misalkan Garuda melayani penerbangan terutama para ASN dan juga warga masyarakat Indonesia secara umum, bagaimana tarif pesawat misalkan bisa bergerak turun. Dan ini kan tarif pesawat kan dikeluhkan ya, apalagi sekarang nih menjelang liburan nih, David, ini terus naik dan hampir semua maskapai naik. Bisa nggak kemudian dilakukan apa yang disebut dengan competitive market? Jadi harga itu bersaing, jangan selalu di atas. Nah, saya kira publik membutuhkan bebenah atau beres-beres dari Garuda ini, itu disertai dengan penurunan biaya layanannya, begitu David. Baik, nah itu bicara soal biaya layanan. Nanti kita akan bahas ke situ juga. Tapi tadi Anda katakan ini juga harus ada melihat kinerjanya begitu ya. Nah kalau kinerja buruk, Anda melihat apakah jajaran direksi atau mungkin dirut bahkan ya ini memiliki cukup otoritas gitu ya untuk bisa memangkas begitu, membuat menjadi lebih di shape up lah begitu. Ya, saya kira begini, kalau Dirut itu memang punya istilahnya otoritas yang cukup kuat, meskipun dia tidak bisa mengganti ya direksi-direksi lain yang ada di dalam organisasi yang sifatnya adalah mengganti atau memindahkan begitu ya, karena ini bukan wewenang Dirut, ini adalah kewenangannya dari ranah RUPS atau komisaris. Tetapi Dirut punya kemampuan, ya saya kira ini otoritas besar ya, untuk melakukan sejumlah langkah termasuk menonaktifkan ya mereka-mereka di jajaran menengah ataupun direksi yang tanda kutip ya tidak mengikuti semangat perubahan yang terjadi di institusinya, dalam hal ini adalah Garuda. Dan saya kira dirigens atau orkestrasi yang akan dilakukan Dirut itu akan menentukan perjalanan Garuda ke depan. Oleh karena itu saya kira dengan adanya semangat ya Dirut Garuda ini ya harus diikuti juga dengan di level direksi dan lainnya supaya ini menjadi satu angin perubahan yang komprehensif begitu, David. Jadi kita memang harus beri dukungan juga ya. Kita juga sebagai masyarakat kan juga pengguna, artinya kita juga bangga punya Garuda sebenarnya. Tapi kalau keadaannya seperti ini ya mau nggak mau harus masuk ke masih rasional begitu ya. Harus ada yang dipangkas gitu. Nah, sekarang kita bicara soal harga tiket. Ini kan harga tiket kalau dipangkas, ini kan bicara soal harga aftur juga. Bagaimana menyesuaikan harga ini? Iya, tentunya begini, kalau kita bicara bisnis maskapai ya, kita melihatnya komprehensif. Ada yang disebut dengan direct cost, ada yang disebut indirect cost. Mungkin biaya aftur ya, termasuk juga biaya sewa ataupun pembiayaan dari maskapai yang Garuda lakukan. Itu sesuatu hal yang harus dipenuhi di awal sebagai direct cost begitu ya. Saya kira memang kita tidak bisa berbuat banyak yang sifatnya untuk yang biaya langsung. Tetapi kita bisa meng-overview misalkan yang sifatnya adalah indirect cost. Dan misalkan begini, indirect cost itu berapa lama Garuda maskapainya itu harus delay
Nah, delay ini kan ada biaya yang dikenakan di tempat pengelola bandara ataupun biaya ketidaknyamanan dari masyarakat. Nah, ini kan bisa dilakukan satu perubahan. Jadi delay yang terlalu lama yang menyebabkan biaya ini bisa nggak kemudian dikurangin misalkan. Yang kedua, saya kira Garuda juga bisa menjadi pelopor karena ini adalah BUMN. Jadi connectivity antar negara, antar daerah ya ini harus dijangkau oleh maskapai Garuda ini dan saya kira dengan banyaknya bandara yang dibangun dalam 10 tahun terakhir ini wajib ya Garuda itu harus singgah di bandara-bandara baru itu karena beberapa bandara yang saya dengar misalnya katakanlah Kertajati ya ini Garuda belum termasuk yang prioritas atau yang mau datang ke sana meskipun sudah pernah dilakukan dicoba tetapi saya kira belum ada satu keinginan kuat padahal konektivitas di antara daerah itu sangat penting gitu ya jadi saya kira Garuda punya satu semangat untuk terlebih dahulu ya mengkonektikan daerah, connectivity-nya itu ditingkatkan dan nanti harapannya maskapai-maskapai swasta lainnya akan mengikuti. Jadi saya kira peran dari Garuda ini tidak hanya melayani tetapi juga melakukan satu fungsi tujuan bernegara yaitu mempersatukan antar daerah yang selama ini mungkin belum terkoneksi begitu, David. Baik. Nah, bicara soal efisiensi juga tadi pada pembacaan nota keuangan era APBN 2026 dalam sidang tahunan MPR lalu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menghapus tantiem di BUMN untuk direksi dan komisaris. Kita simak lagi pernyataan Presiden. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, pemilu masih lama. Ini kayak rapat di kecamatan aja ini. Tapi ini serius, tidak masuk akal, ya. Jadi direksi dan komisaris kalau keberatan tidak bersedia, tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu, yang siap menggantikan mereka. Ya, Mas Ahmad, ini tegas sekali ya, bahkan dikatakan untuk suruh berhenti kalau memang bahkan rugi begitu. Nah, Anda lihat ini satu sisi ini adalah Presiden yang bicara, tetapi apakah ini memungkinkan dieksekusi begitu? Jika memang kemudian BUMN mungkin seperti Garuda terus kemudian merugi terus dan kita harus terus mengganti direksi-direksinya. Ya, saya kira ini memang harus dilakukan dan kalau Anda lihat tadi kan sambutan wakil rakyat itu ya dan juga publik itu saya kira setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa BUMN kita ini harus melayani prioritasnya adalah publik, bukan melayani para direksi ataupun komisarisnya gitu. Kan lucu kalau seandainya satu BUMN yang ini adalah milik rakyat begitu, dengan defisit keuangan di dalam buku anggarannya defisit, tapi masih menikmati satu tantiem atau satu bonus ya yang diberikan. Itu kan tidak masuk akal, David. Jadi saya kira ini mengembalikan ya sesuatu yang buruk yang selama ini dianggap normal bahwa para elit di BUMN itu selalu menerima yang terbaik dibandingkan dengan konsumennya. Ini dibalik. Ya saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Dirut Garuda tadi, Pak Glenny tadi saya kira itu cukup bagus dan kita berharap David ini akan diduplikasi
oleh para direksi utama dari BUMN lain, karena mereka adalah bekerja di sana ditunjuk ya oleh apa istilahnya diamanahkan oleh masyarakat ya, karena ini adalah BUMN, perusahaan yang sifatnya adalah milik publik. Dan saya kira ini mudah-mudahan menjadi sesuatu yang positif. Tinggal tadi ya, bahwa yang paling penting adalah setelah siap dipotong dan seterusnya, apa langkah kinerja berikutnya. Ya, kalau kita bicara Garuda misalkan, David, ini Garuda ini semester 1 2025 misalkan ini masih defisit hampir 2,9 triliun. Jadi kalau seandainya memang perusahaan yang defisit seperti ini ingin bonus di akhir tahun ataupun ingin mendapatkan fasilitas ya, saya kira tidak layak, yang tidak wajar. Saya kira Pak Prabowo dan publik mendukung bahwa BUMN ini harus ya bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat, bukan sebesar-besarnya untuk internal dari pejabat BUMN-nya. Ya, dan tadi ada satu keywordnya itu harus untung juga ya, harus untung. Gimana caranya ya? Disitulah mereka ditugaskan ya harus mendapatkan apa, harus dapat ini formulasi yang barunya. Baik, terima kasih Mas Ahmad sudah berbagi bersama kami di Sido Prime. Salam sehat selalu. Salam sehat, David.